Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Agustian, NIM 2019-151-053, kelas 2B. Di sini saya akan mempelajari atau membahas lagi mengenai materi atau mata kuliah IAD, Ilmu Alamiah Dasar. Dari yang pertama, memahami hakikat dan ruang lingkup IAD. Ilmu alamiah atau sering disebut ilmu pengetahuan alam merupakan pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta, termasuk di dalam bumi terbentuk konsep atau prinsip. Ruang lingkup IAD. 1. Fisika, mempelajari benda mati dari aspek wujud dengan perubahan yang bersifat sementara. 2. Kimia, mempelajari benda hidup dari aspek susunan materi dan perubahan-perubahan yang bersifat tetap. 3. Biologi, mempelajari makhluk hidup dan gejala-gejalanya. Ke materi 2, memahami alam pikiran manusia dan perkembangannya. Perkembangannya atau dari pemikiran manusia dari masa bayi, usia 2 minggu sampai 2 tahun. Sistem otot dan saraf mulai berkembang. Lanjut ke masa kanak-kanak, usia 2 sampai 6 tahun. Sudah lanjut dikatakan tahap berjalan atau berlari. Lanjut ke masa dewasa atau masa sekolah. Organ-organ tubuh dan mental telah matang. Lanjut ke masa tua. Ini sudah pertumbuhan fisik yang terhenti. Lanjut ke materi ketiga, memahami perkembangan ilmu dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. IPA ialah suatu pengetahuan teoritis yang diperoleh atau disusun dengan cara yang khas, yakni dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan, teori, dan seterusnya. Cara untuk memperoleh ilmu secara demikian terkenal dengan metode ilmiah. Berdasarkan metode ini, data atau fakta yang ada perlu diuji terlebih dahulu sebelum diterima kebenarannya. Kriteria yang harus memenuhi syarat tertentu. Yang pertama, logis dan masuk akal. Yang kedua, objektif. Ketiga, metodik. Keempat, sistematis. Yang kelima, berlaku umum atau universal. Yang keenam, kumulatif, berkembang, dan tentatif. Sekarang masuk ke materi 4, 5, 6. Dapat memahami bumi sebagai bagian dari tata surya dan alam semesta. Planet ini memiliki kehidupan karena memiliki suhu yang sangat cocok untuk kehidupan air dan oksigen. Memiliki satu satelit alami, yaitu bulan, dan banyak satelit buatan seperti satelit Palapa. Karakteristik anggota tata surya seperti matahari, planet, asteroid, maupun meteor. Dan lanjut ke materi berikutnya. Ketujuh, dapat memahami keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Manusia purba atau primata adalah kelompok spesies manusia yang hidup di masa prasejarah. Selain dari jenis manusia modern, manusia purba atau primata pada masa itu juga belum mengenal sistem bercocok tanam dan hidup hanya dengan berburu dan mengumpulkan tanaman. Manusia purba secara fisik dapat dilihat di bawah ini.
yaitu: 1. Ukuran otak manusia primata lebih kecil dari manusia modern. 2. Dagu primata lebih kecil dari manusia modern. 3. Gigi geraham primata lebih besar dan kuat dari manusia modern. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pembelajaran pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Sekarang kita masuk ke pembelajaran materi tambahan. Soal yang pertama, masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Menurut saya, kualitas penduduk dicerminkan dari tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan. Yang pertama, tingkat pendapatan. Pendapatan penduduk Indonesia walaupun mengalami peningkatan tetapi masih tergolong rendah dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, sekitar 2.580 US dollar. Yang kedua, tingkat pendidikan. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan penduduk Indonesia sebagai berikut. 1. Rendahnya kualitas sarana fisik. Kedua, rendahnya kualitas guru. Ketiga, rendahnya kesejahteraan guru. Keempat, rendahnya prestasi siswa. Kelima, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Keenam, mahalnya biaya pendidikan. Yang ketiga, tingkat kesehatan. Banyaknya lingkungan yang kurang sehat. Tingkat kesehatan suatu negara dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan manusia harapan hidup penduduknya. Kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam, seperti letusan gunung berapi, hujan abu vulkanik yang menyertai letusan, gempa bumi, angin topan, banjir, serta tanah longsor. Lanjut ke soal nomor 2. Masih ke soal tambahan. Prinsip dan usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Prinsip optimal. Prinsip lestari. Prinsip efisien. Prinsip lestari menyangkut penggunaan pupuk organik atau pupuk alami, penggunaan pestisida sesuai dengan kebutuhan pelestarian tanah. 3. Efisien. Di sini menyangkut merupakan penggunaan sumber daya alam yang tidak berlebih-lebihan atau disesuaikan dengan kebutuhan rakyat. Itu saja yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya paparkan dalam video ini. Bila ada kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.